Sebenci apapun kamu terhadap sesuatu atau seseorang atau apapun itu, tetaplah santun dan tenang. Ketika dalam keadaan kamu membenci seseorang, contohnya misalnya, dan kamu tetap memperlakukannya dengan santun dan tenang, maka sebenarnya itu jauh lebih powerful daripada kamu menunjukkan emosimu dan meledak-ledak di saat itu juga. Karena begini ya, ini pengalaman pribadi juga. Aku merasa bahwasanya ketika kita tenang dan kita tetap santun meskipun orang lain sudah misalnya mm, berlaku tidak baik kepada kita, maka sebenarnya kita tahu apa yang kapan dan apa cara yang paling tepat untuk membalas kalaupun kita ingin membalas, dan cara yang paling tepat bagaimana memperlakukan orang itu. Kita jadi tahu dan kita bisa menimbang dengan lebih rasional apakah apakah kita layak atau apakah kita patut untuk membalasnya atau menanggapinya, atau sebaiknya kita diam dan abaikan. Banyak sekali begini ya, banyak sekali misalnya permasalahan yang datang ke dalam kehidupan kita itu sebenarnya kadang-kadang kita tidak perlu tanggapi. Dan sebenarnya ketika kita sudah menjadi orang yang bisa mengontrol emosi atau punya self control yang baik, maka kita sebenarnya tahu, kita yang paling tahu apa hal-hal yang patut untuk kita respon dan apa yang hal-hal yang patut untuk kita abaikan. Karena di dalam kamus kehidupan tidak semua hal itu patut untuk kita respon. Barangkali ya, bukan barangkali, banyak sekali hal-hal yang patut untuk kita abaikan, karena of course kita hanya perlu untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menguntungkan buat kita. Dan kalaupun kita misalnya melihat hal itu, misalnya hal itu terutama terjadi kepada kita, sebenarnya kita kadang-kadang cukup dengan diam maka permasalahan itu selesai. Dan sebenarnya banyak yang aku lihat itu adalah, ini aku nggak ngomongin masalah orang lain tapi aku ngomongin diri pengalamanku sendiri. Banyak sekali masalah yang kita bilang itu dalam uh, tanda petik itu masalah, sebenarnya itu bukan masalah, hanya saja kita mendramatisasinya sehingga itu menjadi masalah. Sehingga benarlah sebuah quotes yang mengatakan, jika masalah kecil jangan anggap masalah, jika masalahnya besar perkecil masalah itu. Itu semua adalah tentang perspektif kita terhadap apa yang ada di depan kita. Hidup itu sangat mudah ketika kita tahu cara untuk menghadapinya. Itulah kenapa aku juga belajar ketika aku membenci seseorang misalnya atau membenci kondisi situasi itu, aku tidak menunjukkan bahwasanya aku benci dengan situasi itu, aku benci dengan kondisi itu, maupun aku benci dengan orang itu. Bahkan mungkin barangkali orang nggak tahu kalau misalnya aku tuh benci, nggak suka sama dia gitu, atau aku nggak suka dengan perlakuan dia gitu. Jadi kalaupun misalnya, jadi dengan begitu, dengan kita tetap santuy, dengan kita tetap tenang, dengan kita tetap diam, dengan kita yang tidak terlalu responsif, orang lain nggak tahu apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Makanya itu kenapa aku sering bilang, ini pesan juga sih buat diri aku sendiri, tapi alhamdulillah tetaplah tenang, tetaplah mengupgrade diri sampai orang lain nggak tahu kapan saatnya kamu marah dan kapan saatnya kamu tuh nggak marah gitu. Jadi kayak orang tuh nggak tahu gitu, menerka-nerka gitu, ini orang lagi marah atau kagak marah, ini orang apa nggak ada emosinya gitu ya. Dan kamu tahu kapan kamu menunjukkan kemarahanmu gitu, walaupun sebenarnya kamu nggak marah. Dan sebenarnya sangat baik gitu kadang-kadang kalau misalnya kita punya self control yang bagus, yang baik sekali, itu adalah kita tahu kapan menempatkan kita berpura-pura marah. Jangan bilang aku nggak pernah marah ya. Orang lain mungkin pernah melihat aku marah, tapi sebenarnya aku tuh nggak marah. Aku hanya berpura-pura marah untuk memberikan efek jera sama mereka, atau mungkin menurutku oh ini adalah cara yang paling efektif nih untuk menghadapi orang yang seperti itu. Tapi in the mostly of the situation, biasanya kebanyakan kayaknya hampir nggak pernah orang-orang itu melihat aku marah gitu, melihat aku marah dan ya meledak-ledak gitu. Karena until now sampai saat ini
Aku nggak tahu sih, aku tuh until now aku masih agak sulit untuk menunjukkan kemarahan karena aku merasa lebih memilih diam itu lebih baik daripada kita tuh menunjukkan kalau kita tuh marah. Sama halnya dengan kecewa. Ini adalah pembahasan yang bagus. Ketika kalian kecewa sama seseorang dan kalian rasa itu tidak bisa ditolerir, maka kalian paling tahu kapan saatnya kalian beranjak pergi dan tidak akan pernah kembali. Dan memang orang-orang yang diam, tenang, tidak menunjukkan emosionalnya itu memang kadang-kadang emang sulit sih untuk membuka pintu kembali ke orang yang sama. Ibaratkan kayak orang-orang seperti itu tuh kayak mau memberi pelajaran sama orang-orang yang kalau misalnya mereka itu tuh tidak tahu menempatkan dirinya, dan orang-orang yang seperti ini biasanya lebih berbahaya. Itulah kenapa teman-teman, yuk kita sama-sama saling belajar ilmu tenang. Seandainya pun kita punya marah, seandainya pun kita marah, cobalah untuk tidak mengambil keputusan di saat itu juga, karena itu jauh lebih keren loh. Dan memang benarlah sebuah hadis Rasulullah itu yang mengatakan ketika kita sedang marah jangan pernah ambil keputusan. Bahkan lebih baik ketika kita marah itu kita menenangkan diri, cari space, dan kalaupun kita ingin mengambil keputusan atas misalnya orang yang kita tuh marah dan sebel sama dia, itu baiknya adalah ketika amarah kita sudah hilang. Karena ketika amarah kita sudah hilang, cara berpikir kita tuh rasional. Bahkan ketika misalnya aku nggak suka dengan perlakuan orang terhadap diriku, aku kadang berpikir apakah aku layak untuk marah karena hal ini. Karena aku merasa ketika aku marah itu hanya akan merugikan diriku. Tapi tentu saja ketika kita misalnya tenang, kita santun, kita diam, bukan berarti kita tuh tidak memberikan pelajaran kepada dia doa ya. Kita tetap memberikan pelajaran ke dia, ke orang tersebut, tapi dengan cara-cara yang kalian yang paling tahu lah ya. Apalagi ini menurut aku psikologi manusianya seperti itu. Ini adalah ilmu tentang berkomunikasi, ilmu sosial, tentang ilmu psikologi yang perlu untuk kita pelajari. Yang paling penting adalah belajarlah untuk tetap terus belajar untuk mengupgrade diri sampai aku bilang tadi orang lain nggak tahu kapan kalian marah, kapan kalian pura-pura marah, dan kapan kalian sebenarnya dan apa yang sebenarnya sedang kalian pikirkan dan kalian rasakan. Karena diam it's so powerful man. Oke, kayaknya videonya udah kepanjangan, segitu dulu. Bye bye.